Halo sahabat GKI, jumpa kembali dalam Sapaan Gembala. Kali ini bersama saya Pendeta Kukuh Aji Irianda dari GKI Pamitran Cirebon. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami boleh diberi kesempatan memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Tuhan, kami juga ingin mendasari kehidupan kami senantiasa dengan firman Tuhan. Biar Engkau yang menyapa kami lewat sapaan gembala pada saat ini. Karena kami senantiasa rindu untuk mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik sahabat GKI, saya mengambil sebuah tema hanya satu yang Allah minta. Terambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Sahabat GKI, ada seorang penulis dan motivator terkenal namanya Tony Robbins. Dia berasal dari Amerika Serikat. Dia mengatakan begini, kesungguhan adalah senjata rahasia yang dimiliki oleh orang-orang yang tak hanya bermimpi besar, tetapi juga bersedia untuk bekerja keras demi mewujudkannya. Nah, bicara soal mimpi, Raja Salomo juga punya satu keinginan, satu impian, satu tekad untuk mendirikan rumah Allah semesta alam, ya. Dan ini berasal dari mandat ayahnya Daud. Kenapa? Karena Daud punya satu keinginan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tapi kemudian ternyata Tuhan tidak berkenan Daud yang membangunnya, melainkan anaknya Salomo yang diminta Tuhan atau yang dipercaya Tuhan untuk mendirikan rumah atau bait Allah di Yerusalem. Tuhan berfirman, Salomo anakmu dialah yang akan membangun bait Allah, karena aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Nah, kemudian Salomo menugaskan ribuan orang untuk ikut ambil bagian di dalam pembangunan bait suci ini. Pada tahun yang keempat pemerintahannya, dasar bangunan bait suci sudah diletakkan. Jadi kita bisa bayangkan butuh waktu 4 tahun untuk membangun pondasinya saja. Lalu 7 tahun kemudian seluruh bangunan bait suci itu akhirnya selesai dibangun. Nah, kemudian tidak ada yang tahu bentuk aslinya seperti apa, karena kemudian kita tahu Nebukadnezar, yaitu bangsa Babel yang menaklukkan Yerusalem dan membuang umat Tuhan ke Babilonia. Met Museum di Amerika Serikat pernah membangun sebuah replikanya, kira-kira membayangkan gitu ya, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Alkitab. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya sahabat GKI. Sungguh suatu bangunan yang luar biasa yang dibangun oleh Salomo. Nah, Met Museum ingin mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan Salomo pada zamannya ini sungguh pencapaian arsitektur yang luar biasa ya, memakai bahan-bahan yang terbaik, pondasi, tiang-tiang, kayu, perhiasan, emas, perak, belum termasuk perkakas-perkakasnya. Semuanya Salomo memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pembangunan bait sucinya. Nah, tetapi yang menarik kemudian, apa respon Allah terhadap pencapaian Salomo itu?
dengan segala kemegahan yang sudah Dia buat untuk rumah Tuhan. Nah, hanya satu yang Allah minta kepada Salomo, dan itu tertulis dengan jelas di bacaan kita. Permintaan Allah kepada Salomo adalah Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu Tuhan berfirman, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dari ayat ini, dari firman Tuhan yang disampaikan kepada Salomo secara langsung, hanya satu permintaan Tuhan, yaitu apa? Agar Salomo berlaku setia. Bagi Allah, ternyata segala pencapaian atau prestasi yang Salomo buat dengan membangun rumah Tuhan semesta alam itu tidaklah begitu penting. Ya, di mata Tuhan, kesetiaan Salomo lah ya untuk tetap beribadah kepada Allah, untuk tetap mengingat Tuhan, untuk tetap melibatkan Tuhan di dalam segala perkara, di dalam segala keputusannya sebagai seorang raja, itu yang paling penting. Nah, sahabat GKI, lewat tema hanya satu yang Allah minta, kita bisa belajar. Yang pertama, kita baru memasuki tahun 2024. Tentu kita punya banyak mimpi ya. Kita juga mungkin punya target-target yang ingin kita capai atau resolusi-resolusi yang tentu harus diwujudkan dengan kesungguhan, dengan kerja keras seperti yang tadi Tony Robbins katakan. Bicara soal mimpi dan kerja keras, Salomo juga sudah melakukannya dengan membangun sebuah bait Allah di Yerusalem yang luar biasa megahnya. Butuh kesungguhan, butuh usaha dan kerja keras untuk mewujudkannya. Tapi ternyata di balik pencapaian yang luar biasa yang dicapai oleh Salomo itu, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kesetiaan Salomo lah lebih penting di mata Tuhan. Ya, dengan kata lain, firman Tuhan ingin mengatakan bahwa untuk apa segala hikmat, segala prestasi, segala pencapaian ya yang dibuat oleh Salomo, tapi kalau seandainya Salomo tidak berlaku setia di hadapan Tuhan. Nah, hal ini mengingatkan kita juga bahwa segala pencapaian yang sudah kita petik di tahun 2023 yang kemarin, atau segala pencapaian yang akan kita jelang, yang sedang kita rencanakan dan akan kita gapai di tahun 2024 ini, kita diingatkan lewat firman hari ini, hanya satu yang Allah minta, yaitu kita diingatkan untuk selalu mengingat Allah, tidak melupakan atas semua kebaikannya, dan tidak pernah meninggalkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh menjelang tahun 2024 ini dengan mengingat akan firman-Mu untuk terus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, untuk tidak pernah melupakan Tuhan. Segala pencapaian kami sungguhnya berasal dari Tuhan sendiri, dan biarlah kami senantiasa mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikian Sapa Gembala edisi kali ini. Saya Pendeta Kuku Aji Irianda, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.